Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat belajar. Kali ini marilah kita belajar tentang teknologi reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Tujuan pembelajarannya adalah: 1. Dapat menjelaskan tujuan teknologi reproduksi. Yang kedua, dapat memahami macam-macam teknologi reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Apa itu teknologi reproduksi? Adalah cara perkembangbiakan yang dilakukan dengan menggunakan peralatan tertentu untuk mendapatkan individu baru yang lebih baik daripada induknya secara cepat. Teknologi reproduksi tumbuhan itu merupakan upaya manusia untuk mengatasi masalah-masalah dalam perkembangbiakan tumbuhan sehingga produk yang dihasilkan sesuai harapan. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang teknologi reproduksi pada tumbuhan. Apa tujuan teknologi reproduksi pada tumbuhan? Yaitu yang pertama, untuk menyelamatkan berbagai jenis tumbuhan yang terancam kepunahan. Yang kedua, untuk meningkatkan produksi pangan. Penerapan teknologi reproduksi pada tumbuhan. Pada pembahasan ini ada 3 teknik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah hidroponik, yang kedua adalah vertikultur, yang ketiga adalah kultur jaringan. Baiklah, kita akan membahas satu persatu. Baik, kita akan membahas teknik yang pertama adalah hidroponik. Hidroponik berasal dari 2 kata, hidros dan ponos. Hidros itu artinya air, ponos atau ponik itu artinya mengerjakan. Jadi hidroponik itu adalah cara bercocok tanam tanpa menggunakan tanah. Penanamannya dengan menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air, atau bisa menggunakan medium lain tak larut dalam air seperti kerikil, arang, sekam, dan spon. Contoh tanaman yang bisa ditanam antara lain tomat, timun, melon, selada, sawi, dan sebagainya. Inilah contoh tanaman yang ditanam secara hidroponik. Tentunya kalian sudah pernah melihat di lingkungan sekitar kita. Berikut adalah kelebihan dari teknik hidroponik. Yang pertama adalah tidak membutuhkan tanah sehingga cocok diterapkan di lahan yang sempit atau terbatas. 2. Tanaman bebas hama. 3. Tanaman yang dihasilkan lebih banyak. 4. Tanaman bisa dipanen dengan mudah, kapan saja dan bebas pestisida. Yang kelima, bebas dari tumbuhan pengganggu atau gulma. Berikut kekurangan penanaman secara hidroponik. Yang pertama, biaya yang dikeluarkan awal pembuatan relatif mahal. Yang kedua, memerlukan ilmu atau keterampilan khusus dan ketelitian untuk membudidayakan tanaman. Yang ketiga, jika ada tanaman yang terkena penyakit, maka seluruh tanaman bisa rusak. Berikut teknik yang kedua adalah vertikultur. Vertikultur berasal dari 2 kata, yaitu vertikal dan kultur. Vertikal artinya tegak dan kultur artinya budaya. Sehingga vertikultur itu adalah budidaya tanaman yang dilakukan secara tegak atau bertingkat ke atas. Teknik ini sangat cocok diterapkan di daerah perkotaan dengan lahan terbatas. Tanaman yang biasa ditanam adalah jenis sayur-sayuran yang berumur pendek, misalnya selada, sawi, bayam, dan lain-lain. Inilah contoh penanaman dengan teknik vertikultur.
Pasti ini kamu sudah sering melihat tanaman seperti ini. Mungkin sekolah kita juga pernah menanam seperti memanfaatkan botol bekas ini. Berikut keuntungan vertikultur, yaitu menghemat lahan, kemudian cocok untuk konsep penghijauan di daerah kota dan lahan terbatas. Dapat dipindahkan dengan mudah, pemeliharaan tanaman relatif sederhana, memiliki nilai estetika atau keindahan yang tinggi. Sedangkan kerugian dari vertikultur yaitu penyiraman dan pemupukan harus lebih sering dibanding menanam dengan cara biasa. Berikut teknik yang ketiga adalah kultur jaringan. Kultur jaringan itu merupakan metode perbanyakan tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman, bisa dari sel, jaringan, atau organ. Ditumbuhkan dalam kondisi steril pada medium yang mengandung nutrisi dan zat pengatur tumbuh atau hormon. Media yang biasa digunakan adalah garam, mineral, vitamin, dan hormon. Kadang juga seperti agar, gula, arang, dan beberapa jenis bahan organik lain. Semua jenis tanaman dapat dikembangkan menggunakan metode kultur jaringan ini. Namun diperlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Ini contoh hasil kultur jaringan. Pada contoh ini masih terdapat di dalam suatu botol. Nanti kalau akan menanam akan dikeluarkan dan mengalami adaptasi dengan lingkungan luar. Berikut tahapan kultur jaringan. Ada beberapa tahapan kultur jaringan. Yang pertama adalah tahap inisiasi, yaitu pemotongan eksplan yang akan dikultur. Kemudian dari potongan eksplan itu kemudian disterilisasi dengan menggunakan alkohol 70%. Kemudian tahap multiplikasi, yaitu penanaman eksplan pada suatu media. Kemudian tahap berikutnya adalah pengakaran. Jadi dari eksplan yang sudah ditanam tadi akan tumbuh akar, kemudian tumbuh batang dan daun. Seperti ini. Kemudian tahap terakhir adalah aklimatisasi, yaitu penanaman di luar dari pengambilan dalam botol tadi, sehingga perlu penyesuaian diri yaitu 2-4 minggu. Nah, tanaman pertama yang diperbanyak secara besar-besaran itu adalah anggrek yang sering menggunakan dengan teknik kultur jaringan ini. Kenapa? Karena sulit dikembangkan secara generatif. Inilah tahapan yang saat tadi pada gambar itu ada tahap inisiasi, sterilisasi, multiplikasi, pengakaran, dan aklimatisasi. Ya. Berikut adalah keunggulan dan kelemahan dari kultur jaringan. Keunggulannya adalah satu, mempunyai sifat yang identik dengan induknya. Dapat diperbanyak dalam jumlah yang besar sehingga tidak terlalu membutuhkan tempat yang luas. Kemudian dapat menghasilkan bibit dalam jumlah banyak dalam waktu yang relatif cepat. Menghasilkan bibit yang bebas dari penyakit, dan kecepatan tumbuh bibit lebih cepat dibandingkan dengan perbanyakan konvensional. Sedangkan kelemahannya adalah membutuhkan biaya yang relatif besar dalam pengadaan bahan dan laboratorium. Kemudian teknik yang masih sulit. Diperlukan keahlian khusus dalam pengerjaannya, dan produk yang dihasilkan cenderung lemah pada akar. Demikian penjelasan dari teknologi reproduksi pada tumbuhan. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.